Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas Sosiologi. Perkenalkan, nama saya adalah Sri Rahayu SPD JR. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian sosial yang ada pada materi sosiologi di kelas 10 semester 2. Nah, seperti biasa nih, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sama-sama berdoa kepada Allah untuk umat muslim dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan kita sama-sama membaca basmalah tersebut, kegiatan belajar kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang ibu berikan hari ini dapat dipahami nih oleh anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah. Amin, Allahumma amin. Nah, kita akan belajar tentang apa ya kali ini? Berikut KD-nya yang akan ibu sampaikan hari ini. Sebelah sini. Di sini tercatat kita memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk menggali gejala sosial di dalam masyarakat. Menarik sekali kan? Nah, tujuannya apa sih kita belajar hari ini? Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan teknik wawancara dalam pengumpulan data penelitian tentunya. Itu dia. Nah, sebelumnya nih, pernah nggak sih kalian merasa tertarik akan sesuatu masalah yang sedang viral saat ini? Nah, setelah tertarik, kalian tentu ingin tahu kan tentang masalah tersebut secara mendalam, faktual, dan juga terpercaya dari sumbernya langsung. Nah, di dalam sebuah penelitian, kita ini wajib sekali mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai data dari penelitian yang akan kita buat. Pada teknik pengumpulan data penelitian ini ada 4 teknik dasar yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah teknik wawancara, teknik survei, teknik observasi, dan juga teknik dokumentasi. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai teknik wawancara. Seperti contohnya, kalian pernah nggak sih nonton Najwa Shihab ketika sedang mewawancarai tokoh politik? Atau menonton Deddy Corbuzier yang mengangkat berita-berita viral di dalam podcastnya dengan menghadirkan narasumbernya langsung nih ke tempatnya dia. Nah, dalam kedua contoh tersebut, kita bisa melihat nih bagaimana keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh informasi dari narasumbernya langsung. Dan tahu nggak sih kalian, ketika melakukan wawancara itu kita perlu loh mempelajari teknik-teknik khusus agar proses wawancara ini dapat menghasilkan data sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, pastinya kalian penasaran kan dan ingin tahu lebih lanjut gimana sih kita bisa melakukan wawancara yang baik dan benar. Oke deh, yuk kita kupas semuanya sama-sama hari ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian sosial, terutama pada metode penelitian kualitatif. Nah, umumnya nih, wawancara ini dilakukan berbentuk wawancara yang mendalam. Dalam wawancara ini menggunakan model pertanyaan yang sifatnya terbuka, di mana peneliti ini mengeksplor jawaban dari narasumber secara mendalam khususnya. Kemudian selama wawancara mendalam, peneliti lebih banyak diam, kemudian mendengarkan dan juga mencatat atau merekam setiap narasi yang disampaikan oleh narasumbernya. Nah, sambil mendengarkan, peneliti harus jeli sekali menangkap inti dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber, lalu melakukan probing. Nah, probing itu apa sih? Probing itu adalah menggali terus jawaban yang disampaikan oleh narasumber sampai dirasa cukup
dan memuaskan tentunya. Nah, apabila jawabannya ini kalian merasa belum cukup dan juga belum puas, ada kemungkinan untuk peneliti kembali lagi pada narasumber dan melakukan tambahan wawancara. Nah, dalam wawancara, peneliti menunjukkan pertanyaan yang narasumber atau informan ini menjawab secara oral atau langsung. Nah, jawaban narasumber akan direkam dengan ingatan, kemudian catatan, atau boleh juga dengan bantuan teknologi seperti alat rekam. Nah, dalam teknik wawancara sebagai sebuah metode penelitian sosial sangat berperan sekali dalam proses pengumpulan data tentunya. Nah, dengan demikian Ibu akan memaparkan beberapa teknik wawancara yang bisa kamu semua lakukan dalam rangka penelitian sosial nantinya. Oke, berikut ini beberapa teknik wawancara penelitian. Yang pertama, peneliti itu perlu memperhatikan tujuan penelitian dan juga topik utama yang akan dibahas untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contohnya nih, apakah peneliti ingin mengetahui tentang pengalaman personal narasumbernya atau isu-isu lain yang diketahui oleh narasumbernya? Nah, penentuan topik ini juga disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan di proposal kalian tentunya. Kemudian teknik yang kedua, ini peneliti membuat rencana bagaimana proses wawancara ini dapat berjalan. Langkah kedua ini dalam teknik wawancara meliputi seperti penyusunan panduan wawancara, kemudian penentuan berapa banyak orang yang akan diinterview, kemudian kapan dan di mana interview itu akan dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi intinya peneliti ini membuat rancangan yang detail, biasanya berupa daftar pertanyaan terbuka dan siapa saja calon narasumbernya. Kalau bisa sih sama nomor kontaknya juga agar lebih mudah dihubungi. Kemudian teknik yang ketiga adalah setelah proses wawancara selesai dirancang, peneliti siap untuk bertemu narasumber atau melakukan interview secara langsung maupun via telepon. Nah, pertemuan dengan narasumber artinya interview siap dilakukan. Dengan demikian, peneliti ini mendengarkan, mencatat, dan juga merekam narasi dari narasumbernya. Kemudian saat interview, etika wawancara itu juga perlu diperhatikan loh sama kalian semua. Misalnya nih, sebelum merekam dengan alat rekam, peneliti itu sebaiknya minta izin terlebih dahulu karena tidak semua narasumber merasa nyaman untuk direkam. Kemudian teknik yang keempat adalah setelah interview selesai, data berupa catatan atau rekaman ini berada di tangan kita sendiri atau peneliti. Nah, langkah selanjutnya adalah mentranskripsi hasil wawancara. Transkripsi itu umumnya berupa narasi yang cukup tebel banget gitu. Jadi penelitian itu harus jeli melihat narasi mana yang bisa digunakan sebagai data dan mana yang tidak, karena tidak semua narasi itu adalah sebuah data. Nah, teknik wawancara di tahap ini memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, peneliti sebaiknya menyiapkan waktu yang cukup. Nah, proses transkripsi ini memang bisa diserahkan ke orang lain untuk membantu. Namun menurut Ibu sih selama masih ada waktu sebaiknya dilakukan sendiri, karena mampu membangun keintiman kognitif antara peneliti dengan topik yang dibahas. Dampaknya, peneliti menjadi lebih familiar dengan isu yang dibahas. Kemudian yang teknik kelima adalah hasil transkripsi ini akan dikirimkan kembali ke narasumber sebagai wujud transparansi data. Nah, teknik wawancara pada tahap ini, narasumber juga bisa mengecek kembali jawaban yang diberikan. Transparansi data dapat meningkatkan validitas data nantinya. Kemudian teknik yang keenam adalah data bisa dianalisa. Setelah proses transkripsi, kemudian teknik wawancara ini pada tahap ini juga memakan waktu. Jadi peneliti ini perlu membaca keseluruhan transkripsi 2 kali atau lebih sebelum melakukan analisis. Nah, analisis ini bisa dimulai dengan coding mungkin terlebih dahulu. Kemudian teknik yang ketujuh adalah teknik wawancara yang perlu dilakukan ialah memverifikasi validasi dan reliabilitas hasil analisa.
Jadi peneliti mencari, membaca, dan membandingkan hasil temuannya dengan temuan peneliti lainnya. Kemudian yang ke-8, tidak ada penelitian yang sempurna. Jadi peneliti ini perlu menyusun laporan penelitian, mempresentasikan, dan juga mempublikasikannya. Kritik dan masukan menjadi bagian dari proses penelitian itu juga loh. Kelebihan dan kekurangan teknik wawancara. Oke, dalam kelebihan yang pertama yaitu dapat menggali informasi secara lebih dalam, menyeluruh, dan juga berkualitas tentunya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan ini bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan situasi di lapangan. Lanjut, yang ketiga, adanya kemungkinan mendapatkan informasi khusus yang tidak dapat dijangkau ketika menggunakan teknik pengumpulan data yang lainnya. Kemudian yang keempat, peneliti mampu mengetahui keadaan langsung di lapangan dan juga keadaan informannya. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu membutuhkan banyak waktu dari tenaga, dari sisi informan maupun kita peneliti. Kemudian keberhasilan teknik wawancara ini bergantung pada keahlian peneliti saat menggali informasi. Kemudian yang ketiga, rentan mengalami bias data karena pengaruh subjektivitas dari penelitinya ini. Nah, yang keempat adalah kualitas informasi berbanding lurus dengan kemampuan interpretasi penelitinya ini. Nah, materi kita udah selesai nih. Jadi apakah materi yang Ibu Sri sampaikan barusan bisa kalian pahami dengan baik? Oke, jadi sebagai tugas kalian nih setelah menonton video ini, silakan tuliskan pada kolom komentar tokoh siapa sih yang paling ingin kalian wawancarai ketika kalian memiliki kesempatan, dan berikan juga alasannya ya kenapa kalian mau mewawancarai tokoh tersebut. Oke, terima kasih untuk peserta didik yang sudah menyimak video pembelajaran sosiologi sampai dengan akhir. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian tetap terunggah untuk membuat penelitian sederhana nih di lingkungan kalian sendiri dan tentunya menggunakan teknik wawancara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berteman karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Jangan lupa berikan like dan share video ini jika kamu merasa video ini memberikan manfaat bagi orang lain. Salam harmoni, kita sosiologi.